kami di Bandung pada hari pertama. Kami berangkat dari Bekasi menggunakan travel. Kami terbagi menjadi 3 kelompok. Beberapa tempat kami kunjungi di Bandung, di antara lain Taman Kota Bandung, melewati Museum Konferensi Asia Afrika, Pasar Cihapit, Museum Pos Indonesia, Art Gallery, Pasar Antik, keliling Jalan Braga, Gedung Sate, tak lupa naik bandros. Kami makan malam di sekitar Jalan Lengkong Ali. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Museum Konferensi Asia Afrika, salah satu museum terkenal di Bandung. Museum ini didirikan pada tanggal 24 April 1940. Pada tanggal 18 sampai 24 April 1955, delegasi 29 negara menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung, Indonesia. Dari negara Asia ada 23 negara, di antara lainnya Indonesia, Jepang, dan Thailand. Dari negara Afrika ada 6 negara, di antara lainnya Liberia, Sudan, dan Yaman. Presiden Indonesia yang menghadiri Konferensi Asia Afrika adalah Presiden Soekarno, sekaligus beliau adalah Presiden pertama Indonesia. Tetapi yang memimpin jalannya konferensi adalah Ali Sastroamidjojo. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Salah satu tempat yang dilewati adalah Taman Sejarah Kota Bandung. Nah, saya melihat gambar pemimpin Jawa Barat. Dari sanalah saya terinspirasi untuk menggambar mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tentang pernah menjabat di Jawa Barat. Yang pertama, Mayor Jenderal TNI Purna Wirawan Raden Nana Mulyana, dan masa jabatannya 13 Juni 1993 sampai 2003. Nomor 2, Dr. Andes Haji Dani Setiawan MSI, dan masa jabatan 19 Juni 2003 sampai 2008. Nomor 3, Dr. Haji Ahmad Heriawan LC MSI, dan masa jabatan 13 Juni 2008 sampai 2018. Dan nomor 4, Muhammad Ridwan Kamil atau biasa dipanggil Kang Emil, dan masa jabatan 5 September 2018 sampai 2023. Gubernur yang saat ini telah menjabati adalah nomor 5, Haji Dedi Mulyadi Sarjana Hukum, dan masa jabatan beliau sejak tahun 20 Februari 2025 sekarang. Saya terima. Saya ada Ais, Monica, Latif atau aku, untuk Abi, Rizky, Arya, Ibu Rizky, Rasya, dan Nadila. Perjalanan pertama saya adalah ke Museum Geologi. Di sana banyak sekali hal yang keren. Halnya adalah fosil dinosaurus. Saya buat karya di bawah. Kenapa saya suka sekali fosil dinosaurus? Karena dari kecil saya suka sekali dinosaurus. Kalau orang tua ingin melihat bisa fosil dinosaurus saya akan melihat di bawah dan gambar saya. Saat aku sedang berada di Bandung, aku melihat mesin uap di depan hotel. Selain itu, aku melihat gerbong tambang batu bara yang mengangkut semua batu bara di Museum Geologi. Pada tahun 1854, gerbongnya dengan cara didorong. Saat aku pulang ke penginapan, aku melihat kereta diesel di KAI Bandung. Aku pulang dari Bandung menggunakan kereta api Wus selama 30 menit dari sore hingga malam. Dari sana saya terinspirasi untuk membuat miniatur kereta yang Bunda bisa melihatnya di sana. Udah Kota Bandung menggunakan artis fitur ini ya. Lagi.
hari kedua, kami pergi ke beberapa tempat di Ciwidey. Pertama, kami pergi ke Kawah Putih. Di sana ada banyak kabut dan kami foto bersama di sana. Karena udaranya semakin dingin dan kabutnya semakin banyak, kami pun pergi ke Ranca Upas untuk melihat rusa dan bunga. Rusa-rusanya banyak sekali sampai saya dan beberapa sekelas cukup ketakutan untuk memegang mereka. Oh ya, ada banyak bunga di sana, bunganya beragam dan cantik. Setelah itu, karena hari semakin siang, kami memutuskan untuk pergi ke tempat makan. Dan kebetulan di sana ada kebun stroberi. Setelah kami makan, kami pergi ke kebun Hanif untuk menginap di sana. Hari kedua perjalanan kami di Bandung dimulai dari Kawah Putih. Kawah Putih adalah sebuah tempat wisata yang terletak di Jawa Barat, yang terletak di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang terletak di kaki Gunung Patuha. Kawah Putih merupakan sebuah danau yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha. Tanah yang bercampur dengan belerang di sekitar kawah berwarna putih hijauan. Yang unik dari kawah ini, airnya kadang berubah warna. Hari ini saya membuat karya berupa miniatur Kawah Putih. Mulai dengan Anda bisa melihat hasil karya saya di lantai 2. Putih, selanjutnya kami menuju Ranca Upas. Tempat apakah itu? Ranca Upas adalah tempat wisata dan tempat penangkaran rusa. Kenapa sih dibuat tempat penangkaran atau konservasi? Karena untuk melestarikan keanekaragam hayati, khususnya rusa timur, dan ekosistem hutan rawa yang unik di daerah sana. Selain itu, tempat ini berfungsi sebagai pusat edukasi konservasi. Karena di sana tempat penangkaran rusa, saya akan sedikit menjelaskan tentang rusa. Seperti ayah bunda sudah ketahui, rusa adalah hewan mamalia yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti wortel, buah-buahan, dan lain-lainnya, atau disebut sebagai hewan herbivora. Rusa dikenal sebagai hewan yang lincah dan gesit, kemampuan berlarinya mencapai 80 km. Selain itu, yang mempunyai tanduk di atas kepalanya. Biasanya, kita menyebutnya sebagai tanduk, namun namanya adalah rangga. Rangga adalah pertumbuhan tulang yang akan berkembang pada setiap tahun. Pada musim panas, rangga akan lepas. Hampir rusa jantan mengalami proses ini, kecuali rusa betina dan rusa air. Berbeda dengan rusa jantan dan betina dilihat dari ukuran tubuh dan kepalanya. Rusa jantan mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar, dan hampir semua rusa jantan mempunyai rangga, sedangkan rusa betina mempunyai ukuran tubuh yang lebih kecil dan tidak mempunyai rangga atau mempunyai rangga jauh lebih kecil. Rusa sering dianggap sebagai simbol kebebasan, keanggunan, dan kecepatan. Kita lagi di mana?
Pada hari kedua kali perjalanan kami di Bandung, kami juga mengunjungi tempat makan di samping kebun stroberi. Tempatnya cukup luas, saya tidak ikut memetik stroberi, tapi saya melihat teman-teman memetik stroberi. Dari perjalanan itu saya belajar menggambar stroberi dan benar-benar membantu untuk mencetak di tas. Awalnya saya tidak bisa menggambar stroberi dan benar-benar membantu untuk mencetak tas. Tas ini bisa jadi contoh souvenir oleh-oleh wisata stroberi. Ngomong soal kebun stroberi, saya menulis cerita tentang kebun stroberi dan seorang gadis yang suka menyendiri. Saya menulis cerita ini berdasarkan apa yang saya rasakan selama perjalanan, dan saya mengambil kebun stroberi karena ya saya suka stroberi. Setelah kalian selesai baca cerita tentang kebun stroberi, kalian bisa baca cerita lain yang saya buat. Kayak Malabar itu punya biji, yang bijinya nanti kalau kalian tekan warnanya warna merah. Nanti besok kita lihat di kebun, tapi kayaknya karena Ketika kami belajar di Kebun Hanif, dari pembelajaran di Kebun Hanif, saya jadi tahu ada banyak daun pohon yang bisa dibuat makan, dipakai, dan ada yang dimakan secara langsung, diantaranya daun pepohonan, daun pegadun, daun pepaya Jepang, bunga lollipop. ini yang kayak gini, ini kan kayak jari kita ya, tuh. Tapi dia bergerigi. Namanya apa, tahu nggak? Namanya pepaya Jepang. Iya, pepaya Jepang. Jadi pepaya itu ada dua jenis. Ada yang pohon pepaya, ada yang pepaya Jepang. Nah, pepaya Jepang itu tanamannya agak kurus kayak gini. Tapi kalau pepaya aja itu yang menghasilin buah. Kelihatan nggak di atas itu? Nih, yang ini. Ini pepaya ini khusus nanti dia akan menghasilkan buah. Itu daun bunga lollipop. Bunganya belum keluar tapi. Dan ada juga tumbuhan yang bisa digunakan sebagai pohon, yaitu bunga tulang dan buah dari bahan bakar. Oh ya, tahukah ayah bunda sekarang? Dan ada sepakat digunakan untuk melindungi kita dengan hanya dengan cara dihancurkan sedikit daunnya, lalu balikkah ke kulit yang ingin kita jaga. Tandain kalau ini kelompok dua nih. Tangan berdarah, tanganku berdarah. Bisa dimakan nggak? Bisa, tapi nggak ada rasanya sih, Bu. Bukan daun apa? Oh iya sih, nggak ada rasanya. Oh bisa, daun Malabar itu. Ayo, cepetan. Wush, Power wush. Kamu bilang power wush. Power wush. Wush, wush, wush. Wah.
Nah ini teman-teman, ini adalah tanaman ada. Nanti masing-masing coba cabut sedikit ya daunnya, terus digosok di tangan, disium. Buat dicium. Iya, terus ditaruh ke tangan. Ini bisa jadi obat nyamuk. Obat nyamuk. Iya, coba deh. Daun itu tuh. Adas. Daun atas. Adas. Hewan itu buat Hanif. 1. Ayam ditanam di kata luas, laras tanah alam. Ayamnya itu tak happy sehingga menghasilkan tanah yang bagus. Ayam itu dengan makan bakor. Hasil bubuk ditaya, kotoran ayam dijadikan sebagai pupuk tanaman. 2. Kambing. Kambing di kata luas bersih. Kambing diberi makan lumpur, tidak pun sendiri. Kambingnya sehat dan gemuk. Hasil susu kambingnya kotoran kambing dijadikan pupuk tanaman. 3. Ikan dibudidayakan karena ada 3 jenis ikan. 1. Ikan diberi makan berbahaya cepat. 2. Ikan lele diberi makan sisa makanan dari tabung mahkota. 3. Diberi makan tahu dan rasa tak berbahaya cepat. 4. Cacing diberi halal sebagai penambah sama lokali. Cacing ini menghasilkan uang jus dan yang ditabung tanah ember wilayah uang jus digunakan sebagai hormon pertumbuhan. Sini mendekat ke sini. Enggak, itu tai kambing, jangan. Itu tai kambing kayak gini. Cacingnya ditaruh di wadahnya. Misalkan anggaplah ini nggak ada tanah ya, nggak ada apa-apa. Misalkan kalian punya ember, taruh aja cacing di situ. Terus ditutup sama tanah. Tanahnya tanah apapun. Terus dikasih makan kulit buah. Bisa nasi, bisa kulit buah, bisa apapun, bisa. Asalkan jangan makanan yang pedas. Oh berarti manusia bisa? Jangan loh. Nah, katanya semuanya nggak apa-apa. Hanif, kami mendesain kebun untuk presentasi Hanif pada rumah, masjid, teman, kandang ayam, pohon, dan laba-laba. Dari situlah saya terinspirasi untuk mendesain kebun kami sendiri. Di gambar ada laba-laba, pohon, hewan, taman sayur, rumah, masjid, kandang ayam, dan dapur. Ayah dan ibu bisa lihat hasil karya saya di berkeliling di kebun Hanif. Di sana kami disajikan teh herbal. Di sana kami mencicipi teh pandan campur kapulaga dan teh bunga bougainville. Dan di sana saya terinspirasi untuk menjadikan teh kelor. Sebelumnya, apa itu teh daun kelor? Teh daun kelor adalah teh yang terbuat dari daun kelor, moringa oleifera yang sudah dikeringkan. Teh ini dipercaya sebagai superfood karena kandungan gizinya yang tinggi. Teh ini juga bisa disajikan saat hangat atau dingin. Kandungan gizi pada teh daun kelor ini memiliki vitamin A, C, E, memiliki kalsium, zat besi, kalium, dan antioksidan. Manfaat teh daun kelor ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula darah, menyegarkan pikiran dan tubuh. Untuk cara membuat teh daun kelor ini gampang sekali, hanya 4 langkah saja. Langkah pertama, ambil 1 sendok teh daun kelor yang sudah dikeringkan atau sudah dibeli. Langkah kedua, seduh dengan air 200 ml air. Airnya panas, bukan mendidih. Langkah ketiga, diamkan selama 5-10 menit. Dan yang terakhir, Yanda dan Bunda bisa menambahkan lemon atau madu. Pas sekali, hari ini saya sudah menyajikan teh kelor. Yanda dan Bunda bisa menikmati di lantai 1 atau setelah acara ini selesai. Selama di kebun Hanif ada banyak makanan yang disajikan. Salah satu berkesan untuk kami adalah bubur sumsum.
Hari ini bukan tunggu susu tidak akan dicoba dengan matang mati. Lalu ada bubur candi, di sini ada bubur candi pakai labu madu. Jadi kita pakai labu madu, kemudian ada bubur mutiara dan ada bubur sumsum ya. Kalian itu sebagai topping pakai bubur sumsum,